Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, ada baiknya kita kembali bernyanyi dengan judul lagu "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diperintahkan Tuhan, agar berkah-berkah dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Keurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kesehatan yang Engkau berikan sampai hari ini. Tuhan sungguh baik untuk memberikan kami bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan itu berguna bagi kehidupan kami sehari-hari dan juga untuk kedepannya. Amin. Shalom. Oke, baiklah buat anak-anak kami semua, firman Tuhan kita hari ini yaitu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, silakan buka Alkitabmu. Setelah kamu sudah buka Alkitab, bisa kita sama-sama membacanya, ataupun seraka membaca firman Tuhan hari ini buat kamu. Begini firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, firman Tuhan kita hari ini adalah mengenai rukun ataupun hidup rukun. Nah, rukun adalah damai
tidak berkelahi, tidak ribut. Itu adalah pengertian dari rukun. Hidup damai, hidup tentram, tidak ribut dan tidak bertengkar. Ada 5 manfaat hidup rukun yang harus kita pahami dan yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah manfaatnya akan membantu memperoleh hubungan yang baik. Nah, jadi ketika kamu memiliki hidup rukun, maka hubungan kamu dengan orang lain akan semakin membaik. Yang kedua adalah agar tetap damai. Maksudnya apa? Supaya kita sama-sama menghormati, menghargai orang lain, supaya hidup kita itu rukun dan tentram. Nah, manfaat yang ketiga adalah agar tetap bersatu. Maksudnya, ya seperti semboyan bahasa Indonesia, walaupun berbeda-beda, tetap satu juga. Maksudnya adalah kita harus tetap bersatu. Tidak boleh berantem, tidak boleh berbeda, saling iri. Itu adalah agar kita tetap bersatu. Nah, manfaat yang keempat adalah dari hidup rukun, saling menyayangi. Agar kita saling menyayangi. Maksudnya apa? Supaya kita tidak ribut antara satu dengan yang lain. Kita dengan orang keluarga kita, kita dengan teman kita, ataupun dengan sesama kita. Kita harus saling menghargai. Itu adalah manfaat hidup rukun. Nah, yang kelima adalah manfaatnya supaya mudah menjalin kerjasama. Maksudnya ketika nanti misalnya ada pekerjaan, ya supaya kita sama-sama mengerjakannya, supaya pekerjaan yang ringan ataupun yang berat tidak semakin berat tetapi semakin ringan. Itu adalah manfaat dari hidup rukun. Nah, bagaimana caranya menciptakan hidup rukun? Cara menciptakan hidup rukun adalah yang pertama, saling tolong-menolong. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, saling bertoleransi. Yang keempat, menghindari perselisihan ataupun salah paham. Yang terakhir adalah membantu memperoleh hubungan yang baik. Nah, itu adalah cara bagaimana supaya kita itu hidup rukun. Nah, ada beberapa contoh hidup rukun di sekolah dan juga di rumah. Nah, sekarang kita coba untuk membahas ataupun Sir akan menyampaikan kepadamu contoh hidup rukun di rumah. Yang pertama adalah bermain dengan baik. Nah, ketika kita bermain dengan baik, pasti di dalam permainan itu akan semakin baik dan semakin seru. Tetapi ketika kita tidak bermain dengan baik, maka tidak akan tercipta hidup rukun dalam permainan tersebut. Itu contoh salah satu di rumah hidup rukun. Yang kedua adalah belajar bersama. Jadi ketika kamu di rumah, mari ajak kakak, adik, abang untuk sama-sama belajar. Itu contoh hidup rukun di rumah. Nah, yang ketiga adalah bekerja sama. Maksudnya apa? Ketika ada pekerjaan di rumah, mari sama-sama kita mengerjakannya supaya dapat diselesaikan dengan cepat ataupun dengan baik, ataupun juga semakin ringan pekerjaan yang akan dilakukan di rumah. Nah, yang keempat, contoh hidup rukun di rumah adalah saling menyayangi. Maksudnya adalah
supaya kita saling menyayangi di keluarga kita, baik orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sesama orang tua, abang dengan kakak, kakak dengan abang, adik dengan kakak, dan lain sebagainya juga. Ketika kita saling menyayangi, maka di dalam keluarga kita tidak ada lagi nanti keributan ataupun salah paham, dan akan tercipta hidup damai dan rukun. Nah, itu adalah contoh hidup rukun di rumah. Nah, sedangkan contoh hidup rukun di sekolah adalah yang pertama, kita harus bertegur sapa. Maksudnya apa? Ketika kita bertemu dengan teman, dengan guru, mari kita sapa. Ketika pagi, selamat pagi. Ketika sore, selamat sore. Ketika siang, selamat siang. Tujuannya apa? Supaya hubungan itu semakin baik. Nah, yang kedua, contoh hidup rukun di sekolah adalah saling menghormati. Maksudnya adalah saling menghargai. Contoh misalnya di sekolah, ketika teman kita memberikan pendapat, kita harus menghargai pendapatnya. Karena apa? Mungkin saja pendapatnya itu baik untuk kita. Contoh misalnya dalam mengerjakan pekerjaan kelompok, guru memberikan tugas kelompok kepada kamu. Nah, pasti kamu akan meminta pendapat-pendapat teman kamu untuk menyelesaikan. Ketika kamu saling menghormati, pasti kamu akan baik hubungannya dengan temanmu di sekolah. Nah, yang ketiga adalah saling membantu. Maksudnya adalah kita harus saling membantu di sekolah kepada teman kita. Contohnya, misalnya nih kita melihat teman kita tidak punya pensil ataupun pulpen, tetapi kita mempunyai 3 pulpen. Nah, mari kita berikan 1 pinjam kepada teman kita agar terciptanya hidup rukun. Nah, itu adalah contoh hidup rukun di sekolah. Nah, sekarang kita akan mendengar tokoh-tokoh Alkitab yang hidup rukun. Yang pertama itu siapa? Abraham. Yang kedua adalah Musa. Dan yang ketiga adalah, tahu siapa? Yesus Kristus. Itu adalah contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dapat kita tiru tingkah lakunya, karena ketiga tokoh itu adalah menciptakan dan menjaga kerukunan antar sesama. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga anak-anak kami dapat menciptakan hidup rukun, baik di sekolah dan juga di rumah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah bersama-sama membahas sebagian dari firman-Mu untuk mengajari kami agar kami selalu menciptakan hidup rukun, baik di sekolah dan juga di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin.